Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak cerdas. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya pada pertemuan kali ini. Saya ingin membahas tentang mengenal bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi mohon disimak baik-baik video dari saya dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa paham dan saya yakin kalian semuanya pasti bisa. Baiklah anak-anak, saya mulai. Di sini saya ada beberapa contoh untuk kalian. Tapi sebelum ke contoh, silakan kalian buka dulu buku siswa kalian halaman 198. Ya, kalau kalian perhatikan di situ ada masalah 3.1, saya bacakan. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Thohir berkata, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." "Pak Erik beli apa saja?" tanya Pak Thohir. Kemudian Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP." Dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Perhatikan kembali, di sini ada bentuk aljabar dari masalah 3.1. Jadi dari permasalahan ini bisa kita ringkas menjadi seperti ini. Ini kalau kalian lihat di buku juga sudah ada. Di sini ada pembeli, Pak Thohir dan Pak Erik. Nah, di sini Pak Thohir tadi membeli 2 kardus, ya ini gambar kardusnya, dan 3 buah buku. Kemudian Pak Erik membeli 5 buku. Ya, sudah tergambar dengan jelas. Kemudian dibuat bentuk aljabar. Sehingga di sini bentuknya 2x tambah 3 dan di sini adalah 5. Kenapa kok di sini ada x-nya? Nah, ini penjelasannya. X itu menyatakan banyaknya buku dalam satu kardus. Nah, kalau kalian bayangkan di kardus ini kalian tidak tahu berapa banyaknya buku yang ada di dalam situ. Nah, kalau di matematika sesuatu yang belum kita ketahui bisa kita misalkan dengan suatu huruf yang nanti disebut sebagai variabel. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya, jadi asalnya X ini adalah untuk menyatakan banyaknya buku dalam kardus yang belum diketahui. Ya, selanjutnya. Nah, di sini saya tuliskan aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dapat mempermudah masalah-masalah yang sulit dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui dalam perhitungan. Jadi, bentuk aljabar ini sangat penting untuk kalian pelajari karena akan memudahkan kalian untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya sudah tuliskan 5,5x dan x. Apa ini? Nah, ini disebut sebagai suku satu atau monomial. Kenapa suku satu? Karena kalau kalian perhatikan di sini 5 itu tunggal, tidak ada temannya ya, tidak ditambah, tidak dikurang. Kemudian 5x juga tunggal dan x juga tunggal, jadi disebut sebagai suku satu atau bahasa lainnya adalah monomial. Kemudian selanjutnya ini sudah saya tandai ya. Kemudian selanjutnya 2x tambah 1. Nah, ini disebut sebagai suku 2 atau binomial. Kenapa suku 2? Ya, karena di sini ada 2x bentuk aljabar yang pertama dan 1 dan mereka dipisahkan oleh tanda tambah. Ya, makanya di sini disebut sebagai suku 2 atau binomial. Nah, selanjutnya di sini 2x dikurang 5y ditambah 1. Ini disebut sebagai suku 3 atau bahasanya yang lain adalah trinomial. Kenapa suku 3? Coba kalian perhatikan di sini. Di sini mereka terpisah oleh tanda kurang maupun tanda tambah. Ya, di sini 2x dikurang 5y tambah 1, 2x hitungan 1, 5y 2 dan 1 3. Jadi ada 3 suku. Jadi dilihat pemisahnya di sini ada tanda
kurang maupun nada tambah. Nah, ini disebut sebagai suku 3 atau bahasa lainnya adalah trinomial. Selanjutnya adalah, nah, untuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku disebut polinomial. Lebih dari 3 suku berarti bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Contohnya, supaya lebih jelas lagi, 2x dikurang 5y tambah 4z dikurang 1. Nah, ini namanya suku, betul, suku yang terdiri dari 4 suku ya, atau polinomial tadi. Kemudian atau yang lainnya adalah 8a tambah 6b dikurang 2c ditambah d dikurang 10. Kurang lebih seperti itu. Semoga kalian bisa memahami, membedakan yang mana suku 1, 2, 3, dan suku banyak atau polinomial. Selanjutnya, perhatikan di sini di layarnya 2x tambah 1. Kita akan tentukan suku berapa, variabelnya apa, koefisiennya apa, dan konstantanya apa. Karena itu penting, harus kalian tahu dalam bentuk aljabar. Yang pertama, suku. Berapa sukunya? Suku 2 atau binomial. Kenapa suku 2? Nah, ini kalian perhatikan, saya sudah lingkari, ada 2x dan 1. Jadi jelas di situ ada 2 suku. Kemudian variabel. Ya. Variabelnya berapa ya? Atau variabelnya apa ya? Kira-kira Bu, variabel itu apa? Nah, sekarang simak baik-baik. Variabelnya adalah x. Ini berwarna biru, perhatikan. Nah, ini variabel itu kalau mau mudahnya mengingat adalah huruf apa yang ada di bentuk aljabar itu, ternyata huruf x, berarti variabelnya adalah x. Sini sudah saya tuliskan, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas ya. Jadi variabel itu sama dengan huruf ya, untuk memudahkan untuk mengingat. Selanjutnya, koefisien. Koefisien itu apa, Ibu? Nah, sekarang koefisien dari x adalah 2. Apa itu koefisien? Nah, perhatikan yang berwarna hijau. Nah, ini sudah saya lingkari. Koefisien itu angka yang terletak di depannya variabel. Ini sudah saya jelaskan ya. Jadi koefisien adalah bagian suatu suku yang berupa bilangan atau konstan atau angka tadi. Biasanya tuliskan sebelum variabel. Nih 2. Jadi cari angka yang ada di depannya suatu variabel. Nah, itu disebut koefisien. Terakhir, konstanta. Apa itu konstanta? Konstantanya adalah 1. Perhatikan yang tanda berwarna merah. Nah, di sini saya sudah lingkari 1. Jadi, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi di sini angkanya tidak memuat variabel. Jadi tunggal, hanya benar-benar angka. Nah, itu disebut sebagai konstanta. Semoga bisa dipahami ya.